Taruh brandnya dong. Nah, katanya Haja Konde ini sebelum membuka usaha ini sempat menjadi PMI di Arab Saudi ya? Betul sekali, saya mantan PMI sekitar 18 tahun di Arab Saudi. Kenapa memilih waktu itu menjadi PMI ke Arab Saudi? Karena tergiur dengan anak-anak tetangga ya, di usia muda beli emas sendiri, beli motor sendiri, bisa membantu saudaranya, orang tuanya. Jadi saya tergiur karena mereka. Hebat siapa, luar biasa. Tadi Ibu dan tim Ibu sama-sama benar. Saya kedengarannya biar nanti Pasti kaya ada terus lagi. Hebat lalu, dan asli dong nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan tim redaksi Suara NTB sekarang berada di Kabupaten Sumbawa, dan kami berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Ibu Sulhidayati yang akrab dipanggil Haja Konde. Selamat siang. Selamat Haja siang, Konde. Pak Haji. Sehat Haja Konde? Alhamdulillah. Nah, kenapa namanya Haja Konde padahal nama sebenarnya ini Sulhidayati? Dari nama brand kue saya, Kue Mitik Bali Konde ya. Saya berasal dari KSB. Kue Mitik termasuk dalam kategori pamitik bahasa Tusmawa ya. Konde, kenapa saya dinamakan Konde? Dari kecil umur sekitar 5 tahun saya pernah jatuh, jadi kepala saya kebentur, jadi memar, membengkak sebesar kundi-kundi ibu-ibu. Jadi sejak saat itu saya dipanggil Haja Konde, dipanggil Konde. Jadi usahanya ibu ini apa, hanya usaha di makanan ya? Iya, segala macam kue, dari hajatan, pengantin, kesusahan, segala macam kue, nasi Arab, semua membaur jadi satu. Terus pasarnya kemana? Alhamdulillah, pasarnya Ya, apa hanya di Sumbawa atau mungkin juga? mencakup sampai keluar pulau, sampai Gili Trawangan, Oh, Gili Trawangan. sampai Mataram, ke KSB juga. Sudah berapa lama ini buka usaha ini? 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah, katanya Haja Konde ini sebelum membuka usaha ini sempat menjadi PMI di Arab Saudi ya? Betul sekali, saya mantan PMI sekitar 18 tahun di Arab Saudi. Bagaimana ceritanya bisa menjadi, sampai bisa lah menjadi PMI di Arab Saudi itu? Pertama saya sampai tamat SMA tahun 98 saya berangkat ke PT ya. Setelah melalui proses yang berbelit-belit saat itu masa-masa reformasi, kita sempat lama di PT sekitar 8 bulan. Selama 8 bulan kita pernah masa-masa sulit di PT ya. Pernah. Nggak, maksud saya kenapa memilih waktu itu menjadi PMI ke Arab Saudi? Karena tergiur dengan anak-anak tetangga ya, di usia muda beli emas sendiri, beli motor sendiri, bisa membantu saudaranya, orang tuanya. Jadi saya tergiur karena mereka. Dan memang cukup lama di sana, sampai 18 tahun. Sampai 18 itu tahun. berapa kali bolak-balik ya? 2. Oh, 2 kali. Jadi 9 tahun nggak pulang-pulang gitu kan? Pertama saya berangkat sekitar 1 bulan, saya pernah mendapat musibah ya, majikannya nggak baik, pernah dihantam, dipukul, di semuanya, pokoknya musibah lah. Saya nggak bertahan sekitar 3 bulan, saya langsung balik mana ya? di Mekah. Oh, di Mekah. Ya, saya Kenapa diperlakukan seperti itu? Ya mungkin karena saat itu kita juga belum itu ya, kendala komunikasi belum bisa, sementara orang Arab harus serba cepat. Jadi saya cuma bertahan 14 hari, itu pun saya dipulangkan dengan biaya sendiri. Nah, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu di Arab Saudi, kok kembali lagi ke Arab Saudi? Apa enggak trauma waktu itu? Tidak.
Saya nggak kapok untuk berangkat lagi. Saya balik ke Indonesia sekitar 1 bulan, saya berangkat lagi. Ya. Di pemberangkatan yang kedua, alhamdulillah saya mendapat nasib yang bagus, majikan baik. Jadi selama 9 tahun itu saya kerja di majikan yang baik. Di situ juga saya ketemu dengan calon suami saya waktu itu, orang Muyo, Haji Bambang. Setelah itu Di kita mana itu, daerah mana di Arab Saudi itu? pertama di Madinah. Oh, di Madinah. Ya, suami saya di Mekah. Terus setelah kita lama ya LDR istilahnya zaman sekarang, kita sepakat pulang ke sini. Ya, kita pulang cuti Oh, jadi menikahnya ini di Sumbawa. oh di Sumbawa. Jadi kenalnya di Arab. Kenalnya di Arab, menikahnya pulang ke Ya, sini terus karena pulang ya. pulang Setelah berapa lama di Arab itu? Sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun. Nah, setelah pulang menikah di sini balik lagi Iya, balik lagi. berdua. Iya, balik lagi berdua. Setelah balik ini, saya yang punya jiwa ini di dapur ya, bereksperimen. Saya bekerja di keluarga kerajaan Arab Saudi ya. Saya di sana bekerja dengan beberapa chef beda negara. Terus Suaminya di satu perusahaan juga, cuma beda jalur. Dia di perusahaannya, kita di dalamnya. Terus pada akhirnya bersepakat dengan suami memutuskan pulang ke Sumbawa ya, dan tidak balik lagi. Sebelum saya pulang ke sini, apapun kegiatan saya di sana, cooking apapun pasti ada siaran langsung. Jadi gitu. teman-teman di Sumbawa udah tahu apapun usaha saya di sana, kegiatan saya sehari-hari di sana pasti saya live-kan di sana ya. Jadi ketika saya pulang, saya ngambil cuti. Cuti cuma 3 bulan. Sampai di sini teman-teman udah pada bilang, saya mencoba ya lewat WA, apapun kegiatan yang saya buat dari sini ya, saya share di FB, di story, di semua. Dari situlah lambat laun orang bertamu ke rumah, orang order segala macam order. Dulunya saya kirim ke KSB 3 kali per jadwal per minggu, sampai Mataram, sampai ke Gili Trawangan, sampai ke Jawa, sejenis kue kering. Saya juga buat berbagai macam Kan kue. akhirnya sekarang kan memilih menetap di Sumbawa kan, dan tidak kembali lagi ke Arab Saudi. Karena saya melihat hari demi hari ya, omset saya, pelanggan saya dari berbagai kalangan, dari berbagai desa pula ya. Sampai untuk ngorder di saya tidak bisa hari ini, butuh 2 hari buat ngorder. Nah, kalau boleh tahu omsetnya berapa sekarang? Alhamdulillah untuk sehari lah paling minimal 4 jutaan. Oh, 4 juta sehari ya? Sehari. Terus tenaga kerja yang ada 2 orang yang menghandle pekerjaan itu, saya sama suami saya. Suami di belakang bagian perapian. Saya di jadi suaminya ikut masak juga. Iya. Jadi bisa buat jajan juga suami? Bisa buat kue juga suaminya? Bisa. Kue apa saja itu yang bisa dia buat itu? Berbagai nasi Arab, kue kering. Oh, nasi Arab. Iya. Ada pasarnya enggak nasi Arab di sini, di Sumbawa? Saya hanya PO. Oh, ada ya? Iya. Cuma yang rutin, kue tar, kue kering, acara-acara hajatan, kue kotak, nasi kotak dari berbagai kalangan. Tempatnya di mana itu? Di Moyo Hilir. Oh, Moyo Hilir. Jaraknya dari Sumbawa Besar? Sekitar 14 kilo. 14 kilo, kan tidak jauh ya? Tapi Masya Allah ya, per hari minimal tamu yang merapat ke tempat saya paling sedikit 50-an orang kan. Apa pengalaman yang menarik setelah membuka usaha sendiri ini? Alhamdulillah. Misalnya apa? Misalnya sudah bisa membantu keluarga atau bisa membeli apa? Alhamdulillah, dari hasil yang saya lakoni, yang saya tekuni hari ini, alhamdulillah melebihi apa yang saya impikan. Mana lebih enak, buka usaha sendiri atau bekerja di? Enak di Indonesia. Enak di sini, jika ya? kita udah dikasih jalan, jalannya udah. Kalau penghasilannya mana yang lebih besar ya? Di sini. Oh, di sini ya. Bedanya kan di sana kita terima cash tanpa memikirkan anggaran ini itu. Kalau di sini, alhamdulillah ya, semua kita handle. Tapi penghasilannya lebih di sini. Terus tadi ada minta bantuan juga kepada pemerintah ya? Iya, karena sejauh ini saya ada kitchen di tempat saya, semua itu saya beli dari hasil saya, belum ada bantuan dari pemerintah apapun itu. Apa harapan kepada pemerintah ini? Misalnya hanya bantuan itu saja atau mungkin dibantu pemasaran atau apa? Alhamdulillah untuk saat ini kalau sekedar pemasaran, alhamdulillah saya udah dikenal masyarakat luas di Sumbawa. Pentingnya berperan WA dan Facebook itu yang membantu saya. Jadi
Oh, dia Udah- menggunakan media sosial. Iya, saya ya? menggunakan media sosial untuk pemerintah. Saya itu aja. Kendala kemasan aja untuk kedepannya. Kendala Karena yang ini lain-lain tidak ada ya? tidak ada. Misalnya bahan baku, Bahan baku kita pasok dari Mataram. tapi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Cuma kemasan Itu masalah. dari Jogja kita pasok. Desainnya, paketnya, packagingnya semua dari sana. Oh, di Sumbawa belum ada. Terima kasih banyak ini Haja Konde atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.